Sobat Semandap, kembali lagi di podcast. Halo Sobat Semandap, kembali lagi di podcast of Semandap. Ini saya mau nanya nih Bu, sebenarnya pengertian bully itu apa ya Ibu? Bullying itu bisa diartikan sebagai salah satu perundungan ya atau penindasan oleh seseorang yang merasa ya kuat ya lebih kuat dan kepada seseorang yang mungkin dianggapnya lemah begitu ya, sehingga bisa menimbulkan sebagai korban itu bisa trauma dan sebagainya ya. Jadi perlakuan secara sengaja ataupun tidak oleh seseorang dengan kekerasan ataupun juga dengan hal-hal yang merugikan ya secara fisik dan juga secara psikologis. Iya Bu, jadi itu pembulian itu kayak ya pasti disengaja dan tidak disengaja ya Bu. Ya. Itu tidak disengaja juga, kalau itu merujuk ke pembulian itu juga masuk ya, karena kan kadang-kadang kan memang anak-anak ini lebih banyak ya kejadian itu lebih banyak kadang-kadang karena merasa tidak sengaja ya, tetapi itu bisa berlanjut ke hal-hal yang bisa merugikan orang lain gitu. Di bully sendiri ini tuh ada jenis-jenis atau faktor-faktor yang gitu? Ya mungkin bisa macam-macam ya. Macam-macam pembuli itu bentuknya itu bisa secara verbal. Secara verbal itu dengan pemukulan, juga dengan menendang dan bisa menggunakan alat ataupun dengan tangan yang dia lakukan untuk melakukan kekerasan terhadap seseorang ya, dengan juga dengan itu yang secara fisik ya. Kalau yang secara verbal tadi bisa dengan kata-kata yang membuat kata-katanya itu menyakitkan orang lain gitu ya, dengan caci maki, fitnah dan sebagainya begitu. Itu secara fisik, verbal, dan juga ada relation, yaitu secara relasi itu, bullying relasi itu bisa mengucilkan seseorang ya. Jadi untuk tidak boleh berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya dan sebagainya ya, melakukan penindasan ya, sehingga anak ini terkurung atau juga bisa dalam kondisi yang dalam penekanan oleh seseorang gitu ya. Dan yang terakhir adalah ini yang sering banyak terjadi adalah cyberbullying. Cyberbullying ini adalah melalui elektronik ya, jadi medsos ya, media sosial. Saat ini memang tidak ada lah ya, jarang gitu ya yang terutama anak-anak ya yang tidak menggunakan HP ya, sehingga pada saat salah penggunaan HP yaitu bisa juga di situ ada kasus-kasus bullying itu ya, penghinaan dan caci maki dan sebagainya, merusak nama baik gitu. Di situ anak-anak ini kadang-kadang kurang paham, mungkin bisa banyak menjadi korban di situ ya. Jadi ada 4 ya, fisik, verbal, relation, dan satu lagi cyberbullying. Dan dari keempat jenis-jenis bully itu dampaknya itu ada dampak sekaligus atau dampaknya itu dari sendiri-sendiri gitu Bu? Ya, otomatis karena itu sasarannya adalah orang per orang yang tadi jadi korban ya, itu kadang-kala ada yang bisa secara fisik ya, trauma ya, psikologisnya bisa juga berdampak terhadap si korban, bahkan bisa merenggut nyawa ya, karena ada kekerasan dan tadi hal-hal yang merugikan tadi bagi seseorang yang menjadi korban ya. Terus juga bisa juga dikenakan hal ini bisa sehingga bisa menjadi suatu delik untuk bisa tindak pidana ya. Jadi bisa akibatnya itu bisa ke sana ya, karena orang tadi merasa dirugikan lah ya gitu ya, secara fisik dan secara juga emosional, secara psikologisnya gitu.
Iya Ibu. Terus ada juga ya Ibu, belum lama ini kan ada kasus bully ya Ibu, Iya. yang sempat ramai nih di Pringsewu. Iya. Kira-kira apa yang salah dan apa yang seharusnya siswa lakukan supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi? Karena kan katanya itu korban atau pembulinya itu masih siswa-siswi SMP ya Ibu. Iya, iya, iya benar ya. Kalau kita lihat beberapa contoh, bahkan ya kemarin ya baru-baru ini itu menandakan memang sebetulnya itu yang keluar ya di permukaan ya, maksudnya banyak ya, ya fenomena gunung es ya. Kadang-kala yang tertangkap ya, yang tertangkap dan yang terekspos gitu ya. Kadang-kala memang sengaja juga anak-anak itu mengekspos gitu hal-hal seperti itu ya. Iya. Merasa bahwasanya oh ini saya kuat, saya bagus gitu ya, saya keren gitu ya. Jadi itulah maksudnya anak-anak ini tidak paham gitu ya dengan hal-hal seperti itu. Nah, perlu adanya satu edukasi ya, edukasi terhadap di sekolah-sekolah mungkin melalui kesiswaan ya. Edukasi itu bisa berupa pemahaman ya, mungkin juga sharing. Kadang anak-anak ini merasa apa sih tidak ada tempat peluapan ataupun untuk dia juga bisa menerima sesuatu yang positif begitu ya, sehingga pada saat ada kejadian-kejadian itu tuh mereka itu kayaknya menganggap bahwasanya bangga gitu ya, padahal itu kan hal-hal yang tentunya juga harus dipertanggungjawabkan secara hukum juga gitu ya. Jadi menurut saya ya salah satu kiat-kiatnya tadi mengedukasi ya, memberikan pengarahan, penyuluhan melalui organisasi-organisasi kesiswaan. Kalau di sekolah itu OSIS ya, BK. Apa namanya sekarang? BK, bimbingan. Bimbingan konseling ya. BK di sini ada PIK, maksudnya Pusat Informasi dan Konseling ya. Itu kalau BK itu guru-gurunya yang bertanggung jawab ya. Itu bisa juga kadang-kala bisa kita manfaatkan ketika ini saling sharing dengan anak-anak gitu ya. Jadi mungkin dengan satu pokok bahasa ya tadi tentang bullying itu apa, penyebabnya apa, terus akibatnya apa, terus ada nggak yang lain-lain misalnya bisa merugikan diri sendiri begitu ya. Jadi tentunya anak-anak siswa ini harus salah satunya bisa juga dengan mengaktifkan organisasi tadi, juga dengan organisasi dengan membekali juga life skill. Jadi kalau di sekolah itu mungkin ada, kalau dulu ya itu ya zamannya saya itu ada kurikulum ya, kurikulum untuk ekstrakurikuler ya. Kalau sekarang ada ya? Kalau sekarang itu kurikulumnya sendiri, terus habis itu ekskul ya? Ekskul ada ya, berarti masih ada sih ekskul ya. Ekskul ada, nah itu bisa ada melalui ekskul itu. Jadi anak-anak sebetulnya kan mereka ini masih dalam kebingungan, saya ini apa ya potensi saya gitu ya, untuk membaca potensi diri. Di mana sih saya bisa melakukan aktivitas kegiatan yang supaya yang lebih positif begitu ya. Kalau di sekolah itu biasanya ada paskibra, ada tadi yang pusat informasi konseling, ada pramuka mungkin ya, ada kegiatan-kegiatan yang positif tadi. Atau juga kadang-kala ada yang berupa lomba-lomba ya. Jadi untuk mencari bakat anak ini di mana. Misalnya kadang-kala kan mereka itu sebenarnya banyak potensi yang anak ini tetapi tidak tahu mengembangkan. Jadi kita mungkin dari pihak sekolah mungkin harus lebih aware lagi, mengadakan momen-momen seperti itu supaya mereka bisa menyalurkan ketika ada perpisahan mungkin ya, ada pentas seni di sekolah gitu. Jadi itu akan mendorong anak-anak yang tadinya malu itu akan belajar jadi menari dan sebagainya. Itu ya. Jadi supaya banyak aktivitas lah, kegiatan, sehingga anak-anak ini tidak salah satunya untuk bermain HP aja, sehingga dia pengaruhnya ini kalau melihat HP di sana keren nih, ini ada ini kejadian. Nah, itu bisa kita ubah menjadi suatu yang prestasi gitu ya. Gitu. Jadi edukasi itu tuh penting banget ya Ibu. Terus habis itu kita juga pintar-pintar buat
jaga emosi kita Iya, iya. supaya tidak melakukan hal-hal yang enggak-enggak. Terus Iya. habis itu peran guru di sini juga penting ya Ibu, apalagi peran keluarga Iya. untuk menciptakan karakter anak atau siswa yang baik, yang anti bully juga Iya, Ibu. setuju saya. Jadi benar peran keluarga ya. Iya. Jadi kalau di Dinas P3P2KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, itu kami salah satu tonggak daripada program eh, di Dinas P3P2KB itu adalah ketahanan keluarga. Kalau dimulai dengan ketahanan keluarga, itu akan bagaimana di keluarga, lingkungan, dan akhirnya ke masyarakat ya. Jadi dampaknya akan positif ya. Jadi dengan adanya 8 fungsi keluarga itu difungsikan ya, fungsi agama, pendidikan, sosialisasi ya, terus kesehatan reproduksi ya, terus ada lingkungan, dan juga di situ bisa kasih sayang, cinta kasih ya. Di situ ada 8 fungsi itu yang tentunya perlu dimiliki oleh setiap keluarga sehingga bisa merasakan berbagi di dalam keluarga itu ya, sampai dengan ada seperti bukan peraturan sih, ada himbauan 21 1821. Jadi tidak boleh bermain HP pada saat jam 18 ya sampai 21. Itu apa? Masa-masa quality time bersama keluarga. Jadi disitulah anak-anak itu bisa sharing apa sebetulnya. Kadang-kadang kan sebetulnya latar belakangnya juga itu kan, kalau anak-anak itu membuli seseorang itu biasanya karena minta perhatian ya. Perhatian ya, baik dari publik, tadi kalau di medsos dia siarkan ya, atau juga di keluarga dia minta perhatian secara ini dari keluarganya, dari teman-temannya, biar diperhatiin gitu, cari perhatian ya. Itu salah satu ini juga sih, makanya itu penguatan keluarga sangat penting. Jadi peran keluarga di sini itu sangat penting ya Ibu, apalagi kalau peran keluarga itu sendiri lemah, jadi ya dia pasti nggak bisa ngatur emosi ya Ibu. Terus habis itu sopan santunnya juga, terus kalau haus perhatian ataupun kasih sayang itu juga pasti bakal nyari ke orang lain ya Ibu, karena di keluarga sendiri dia lemah akan perhatian dan kasih sayang. Terus selanjutnya kan ada juga kasus lainnya ya Ibu yang rentan banget terjadi, kayak Ibu yang tadi bilang kasus yang di media sosial ya Ibu. Terus ini kan juga ada ya Ibu di kehidupan nyatanya, itu ada kasus seperti catcalling gitu ya Bu. Terus sama zaman sekarang juga itu zamannya penggunaan HP, medsos, dan ada beberapa kejadian ya Ibu terkait kekerasan seksual lewat HP. Contohnya itu kayak orang Ibu ada yang nelpon video call gitu, terus pas diangkat ternyata ada orang yang nampilin tubuhnya kayak gitu tuh. Itu gimana ya Ibu? Ya, itu kembali lagi tuh, kalau bisa menyasar ke anak-anak yang belum paham ya, itu bisa menjadi korban kan, akhirnya dibalik bahwasanya dia yang melakukan hal itu begitu ya. Jadi akhirnya diekspos, jadi dia yang menjadi sasaran. Akhirnya dia yang kalau ini kena sasarannya lah ya istilahnya. Nah ini kan tentunya itu juga harus dipahami ya, anak-anak perlu dibukakan bahwa ada hal seperti itu, perlu diceritakan gitulah kondisi medsos itu saat ini seperti apa, karena kan memang kadangkala kita dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjerumuskan anak itu, sehingga anak itu kan akhirnya nanti dia harus bisa kalau kamu merasa terdesak, kalau kamu nggak mau nih saya akan sebarkan begitu dan sebagainya, dengan ancaman-ancaman begitu ya. Jadi hal ini tentu perlu pemahaman daripada ya, bukan berarti kalau kita ngomong bermain HP tidak boleh bermain HP ya,
tetapi ada apa hal yang memang di situ ketika dia menemukan hal itu, tentunya dia sudah mempunyai apa bagaimana saya harus memutuskan supaya tidak terlanjur kejebak begitu ya. Jadi ini sering kadang-kadang anak-anak itu ya nggak paham, tahu-tahu dibuka malah ada ya tadi tanpa busana dan sebagainya. Nah ini akhirnya dia yang dituntut sebagai elektronik lah ya, apa sasaran untuk untuk menjadi bisa dia sebagai orang yang tertuduh begitu melakukan publikasi yang negatif gitu. Itu ada. Nah, jadi perlu dikasih tahu bahwasanya ada loh gitu ya yang tadi polling dan sebagainya tadi ya. Iya. Sama terus kan ini juga lagi tren-trennya gitu ya Bu, aplikasi TikTok. Terus itu kan ada kekerasan seksual atau pelecehan seksual lewat media sosial tersebut. Karena anak zaman sekarang itu kan suka joget-joget gitu ya Bu di TikTok. Terus habis itu menampilkan bentuk tubuhnya yang menyebabkan ya terjadinya kekerasan seksual tersebut Ibu. Terus menurut Ibu hal bijak apa yang seharusnya siswa lakukan dengan medsosnya supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu Ibu? Ya sekali lagi kalau mengingat zaman sekarang, kalau yang namanya HP ya itu tidak mungkin kalau tidak anak-anak miliki ya. Kita ya saya selaku orang tua juga nggak mungkin kalau anak kita nggak punya, karena alat komunikasi ya kan sebetulnya awalnya alat komunikasi dan alat menimba informasi sebetulnya yang itu yang positif ya, yang kalau pertama tujuannya ya. Tetapi kadang kan ya namanya ya sekarang apalagi sekarang yang banyak supaya mendapat like banyak ya, itu supaya pengikutnya banyak, subscribernya banyak, jadi dia buat ulah lah ya kan. Apa sih yang nanti bisa saya tampilkan supaya dilihat banyak orang begitu ya, dan dapat like banyak. Nah ini yang akhirnya kan dia berpikir untuk masuk ke sana untuk mendapatkan ya perhatian, uang dan sebagainya. Ternyata di lain pihak bisa anak itu bisa pada saat dia tadi memamerkan bentuk tubuhnya sambil joget-joget dan sebagainya. Ini kan banyak orang yang dengan itu menonton, melihat gitu ya. Tentunya ini memancing-mancing. Kalau menurut saya memancing-mancing. Nah ini kan juga harus dikasih pemahaman ya ke anak-anak, terutama anak-anak sekolah lah ya, masih mereka ini sebetulnya kan ya luar biasa lah kalau menurut saya memang. Tapi dalam masa perkembangan yang memang mencari jati diri. Saya ini sebetulnya kuat, saya ini bisa, saya ini, tetapi kan tidak melihat potensi-potensi kemampuan sehingga dia dimanfaatkan orang lain gitu ya. Jadi gambaran kalau ada hal yang seperti itu harus diputuskan, tetapi harus dikasih tahu tadi ya, kembali lagi diedukasi bahwasanya anak-anak ya bagaimana kamu berperilaku itu di dalam keluarga lagi kembali ya. Berperilaku bagaimana kamu berlaku sopan di sekolah juga, bagaimana berakhlak, berbudi pekerti ya kan, tentunya pasti diajarin hal-hal seperti itu ya. Kalau di rumah itu kan ada pondasinya agama ya, masing-masing harus menjalankan agama ibadahnya dengan benar. Ketika kita muncul, kita beribadah dengan baik, itu akan muncul satu perilaku yang positif yang baik. Di dalam keluarga juga diciptakan hubungan, jangan anak itu dijadikan sebagai tempat untuk objek ya, objek untuk kalau anak-anak itu harus dimarah enggak juga gitu ya. Anak-anak itu bahkan kalau bisa apa nak pendapatmu gitu ya, mengenai ngobrol ya mengenai HP ini tadi, mengenai ada bullying di sekitarmu, apa pendapatmu, kita ajak untuk ngomong, kita ajak untuk ini itu sebenarnya edukasi di dalam keluarga ya.
juga di sekolah juga nggak kurang-kurang. Kalau di sekolah memang kan kadang mungkin lebih disiplinnya ya, disiplinnya, penekanannya. Kalau di rumah itu kita ya, agak santai pemberitahuan pada anak itu sharing. Makanya kalau zaman dulu orang bilang kalau maghrib jangan keluar, maksudnya itu waktu quality time bersama di rumah ketika makan, kembali ke meja makan ya, kita ada istilah kembali ke meja makan ketika saat ini kita jarang loh nemuin yang benar-benar yang kembali ke meja makan ini. Kenapa? Kita kehilangan ya, zamannya itu dulu masih ada gitu ya, masih bisa kita sama-sama. Sekarang udah ibunya kerja, bapak kerja ya kan, anak-anak kadang ada les ini les itu, kapan mau ketemu? Jadi jarang ketemu. Nah, jarang ketemu. Itulah kita harus ciptakan kembali ke meja makan itu. Disitulah anak-anak bisa cerita, Pak tadi saya di sekolah ini ada teman saya yang begini, ada teman saya begini. Oh iya gitu ya. Ya, aku cerita nilainya, nilai saya segini. Nah, sebetulnya kan nilai tidak perlu, tapi dari mana kamu nilai itu ya, menjadi suatu pelajaran untuk dia bahwasanya oh kalau kamu nilai jelek berarti harus belajar lagi, bukan menyalahkan begitu ya, orang tua juga. Nah inilah yang lagi kita kerjakan bareng-bareng di Dinas P3P 2KB, ketahanan keluarga itu. Karena di dalam ketahanan keluarga itulah dimulai dari segala sesuatu ya, dari ayah ibunya menjadi orang tua hebat, menjadi ayah yang teladan ya, menjadi anak-anak yang cerdas ya, mungkin ya bisa seperti itu. Jadi edukasi dari orang tua itu sangat penting. Ya. Terus habis itu kembali ke meja makan itu untuk menciptakan aktivitas yang udah dijalani sehari-hari. Karena kan sekarang ini sering ya Ibu, kayak ketemunya itu mungkin pagi atau bahkan kayak jarang banget ketemu. Paginya anaknya pergi ke sekolah, pulang masih belum juga kalau ada les. Ibunya terus kerja, bapaknya kerja. Jadi kayak kalau udah sampai rumah ya udah langsung tidur gitu. Terus bangun tidur udah langsung berangkat lagi. Jadi jarang banget buat quality time sama keluarga gitu Ibu. Jadi ya kembali lagi ke keluarga ya Ibu berarti ya. Kembali ke keluarga, menciptakan lebih ada komunikasi di dalam keluarga itu gitu ya, sehingga tercipta harmonis di dalam keluarga, sehingga apapun bisa kita mencegah sebelum terjadi gitu, karena anak-anak sudah paham begitu ya. Iya Ibu, nggak kerasa ya Ibu, kita udah ada di penghujung podcast. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat banyak orang dan buat kalian. Kalian harus bijak untuk menggunakan media sosial kalian, dan kalian juga nggak boleh melakukan bully, walaupun itu tidak disengaja ataupun disengaja, itu tetap aja namanya pembulian. Oke guys, jadi podcast kali ini udah selesai dan see you podcast selanjutnya. Terima kasih, semangat selalu.